Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kabar Top News menyuguhkan kabar dan fakta terbaru dan terupdate saat ini. Video di pembahasan kali ini adalah sejarah Habib Utsman bin Yahya di sekitar tahun 1800 di Batavia. Yaitu ketika penjajahan Belanda masih berlangsung saat itu. Banyak argumen tentangnya yang mengatakan bahwa beliau pro penjajah dan sebaliknya ada pula yang berargumen bahwa beliau pro pribumi. Nah, sebelum kita simak ada baiknya luangkan sejenak untuk tap-tap like, subscribe, dan lonceng agar silaturahmi tidak terputus. Terakhir abad ke-19 terjadi polemik di kalangan umat Islam di Nusantara saat seorang Habib di Batavia mendoakan Ratu Belanda. Ia adalah Habib Sayyid Utsman bin Yahya yang mendoakan Ratu Wilhelmina panjang umur, sejahtera, dan sehat senantiasa. Dia juga mendoakan semoga kerajaan Belanda bersinar terang dan rakyat Hindia Belanda dikaruniai hasil bumi, perkebunan, dan tambang. Doa Habib Utsman itu mendapat kecaman keras dari sejumlah umat Islam. Kecaman itu ditulis melalui surat kabar berbahasa Arab dengan berbagai kata ejekan. Selain itu, tak sedikit pula yang menyebut doa Habib Utsman bin Yahya sebagai khutbah penjilat. Kendati demikian, Habib Utsman sebagai ulama yang memiliki kedalaman ilmu, memiliki dasar yang kuat perihal doanya itu. Menurutnya, doa tersebut sebagai dukungan spiritual untuk pemerintah Hindia Belanda yang kala itu berkuasa untuk menjaga harta benda dan agama. Nah, sekarang mari kita simak video selanjutnya yang isinya berbeda dengan video pertama. Perang Kesultanan Aceh melawan pemerintah Hindia Belanda terjadi pada tahun 1873 Masehi sampai 1913 Masehi. Sedangkan geger Cilegon, Banten yang dipimpin oleh para kiai dan ulama melawan pemerintah Hindia Belanda terjadi pada tahun 1888 Masehi. Kemudian kita perhatikan, tatkala itu siapakah yang menjadi muftinya Belanda? Yang menjadi mufti Belanda yaitu Habib Utsman bin Yahya yang berpusat di Batavia. Habib Utsman bin Yahya menjadi mufti Belanda pada tahun 1862 Masehi sampai 1899 Masehi. Coba kita renungkan. Tatkala Belanda menyatakan perang dengan Kesultanan Aceh tahun 1873 Masehi, apakah kira-kira yang diperbuat oleh Habib Utsman bin Yahya? Apakah melarang pemerintah Hindia Belanda ataukah justru menyetujui pemerintah Hindia Belanda untuk menyerang Kesultanan Aceh? Lah, kalau seandainya dikatakan bahwa Habib Utsman bin Yahya mendukung Belanda sebagai strategi belaka, bukan menjadi antek-antek Belanda, maka seharusnya ada suatu gertakan begitu. Jika Belanda menyerang Kesultanan Aceh, maka saya akan mengundurkan diri dari jabatan mufti. Tapi kenyataannya apa? Tidak sama sekali. Oleh sebab itulah tatkala kita membicarakan tentang sejarah, kita harus berusaha jujur, netral, dan adil. Kita lihat bukti-bukti. Tatkala itu Habib Utsman bin Yahya masih menjadi mufti Belanda. Karena beliau menjadi mufti Belanda terakhir pada tahun 1899 Masehi. Kemudian tatkala terjadi geger Cilegon, Banten yang dipimpin oleh para kiai dan ulama Banten tahun 1888 Masehi. Ini yang menjadi muftinya Belanda juga masih sama, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Oleh sebab itulah dugaan-dugaan bahwa Habib Utsman bin Yahya tatkala masuk ke dalam sistem lingkungan Belanda menjadi salah satu orang ternama di pemerintahan Hindia Belanda bukan sekedar strategi. Tidak. Ini mengindikasikan bahwa memang beliau benar-benar tunduk dan takluk kepada Belanda. Coba kita renungkan.
Jika seandainya pribumi bersatu dan tidak ada satu orang pun yang mau menjadi antek Belanda, maka Belanda tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 tahun di Indonesia. Kalau semuanya bersatu nih. Tetapi masalahnya tidak sedikit pribumi yang menjadi antek-antek Belanda untuk mencari makan, kedudukan, kehormatan, dan kesejahteraan. Bukan strategi untuk menghancurkan Belanda dari dalam, bukan. Bahkan tidak sedikit para penguasa pribumi, sekelas Kuwu, Lurah, Wedana, Bupati, dan Raja, yang benar-benar tunduk, takluk, dan menjadi antek-antek Belanda. Tidak ketinggalan pula ada beberapa tokoh agama Islam yang punya banyak murid dan pengikut yang menjadi antek Belanda. Bukan strategi, namun benar-benar menjadi antek Belanda, menjilat Belanda, mendoakan Ratu Belanda, bahkan memberi fatwa haram, memberontak pemerintah Belanda. Jadi siapapun nih pribumi yang memberontak kepada pemerintah Belanda, maka diberikan fatwa haram oleh sang mufti Belanda. Karena memang judulnya pemberontakan, bukan perjuangan. Padahal aslinya yang namanya rakyat pribumi ingin mengambil haknya sendiri, itu adalah perjuangan, bukan pemberontakan. Karena Belanda di bumi Nusantara itu bukan hak dia. Belanda itu benar-benar menjajah.